hari ini. Ketemu lagi dengan Mami Nunik di sini dalam ibadah komunitas anak Yedijah hari ini. Ayo, persiapkan diri kita semua, ajak kakaknya, adiknya, mama, papa, opa, oma, boleh diajak semua. Kita mau ibadah sore hari ini, ya. Ayo, sebelum kita memulai ibadah kita semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan untuk kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau memberkati kami dengan kesehatan, hingga sore hari ini kami boleh beribadah hari ini bersama dengan anak-anak komunitas Yedijah hari ini. Semua karena Tuhan baik. Dan mari Tuhan, Kau hadir melawat kami semua, sehingga ibadah kami dipenuhi dengan sukacita dan kemuliaan Tuhan meliputi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan diri kita sama-sama memuji Tuhan hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan lewat pujian kita. Itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Ku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan.
mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Ini yang dilakukan Tuhan kita. Itu sebabnya sore hari ini, ayo kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi hidup yang kita miliki sekarang ini bukan milik kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita harus nurut. Ya enggak? Amin. Suka-sukamu Tuhan. Ayo semua berdiri, kita mau goyang untuk Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Shalala. Shalalalala. Shalalalala. Oh, ayo semua goyang. Shalalalala. Shalalalala. Oh, iya iya iya. Shalala. Shalalalala.
hidup kita ini miliknya Tuhan. Itu sebabnya, ayo Tuhan, ini aku. Ya, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk terima firman Tuhan hari ini. Ku buka hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. manis di hadapan, yang mau menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dari hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ayo kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Hari ini Mami akan cerita tentang seorang yang
merindukan Tuhan Yesus. Nanti kalian tebak ya, siapa orang ini. Oke ya, siap ya. Aku adalah seorang laki-laki. Nah, aku punya segalanya. Aku bisa membeli apa aja. Beli rumah? Kecil. Mau beli apa lagi ya? Mobil? Berapa mobil? Kecil. Mau beli apa lagi? Borong makanan? Kecil. Mau makanan yang paling enak pun bisa. Sultan. Sultan mah bisa, apa aja bisa ya. Terus aku ini tingginya semampai lah, alias semeter tak sampai. Ya ini. Terus ya aku kerja di sebuah apa ya namanya, kantor pajak. Aku kerjanya di kantor pajak. Sampai aku dapat uang banyak itu karena aku kerja di kantor pajak. Uangku banyak. Nah, aku punya segalanya. Tapi kok rasanya hatiku ini kok ada yang kosong ya. Padahal aku mau apa aja bisa. Terus aku waktu itu aku gak peduli apa kata orang. Orang mau ngomong apa, aku gak peduli. Aku juga bukan orang yang punya belas kasihan. Aku tidak mempedulikan orang lain mau apa. Ya, yang penting aku punya uang banyak. Nah, tapi semua itu tidak membuatku sukacita. Semuanya membuat aku malah kayak apa ya? Rasanya ada yang kosong dalam hatiku. Sehingga suatu hari aku mendengar ada seorang yang namanya Yesus. Waktu itu aku gak ngerti siapa dia. Yesus itu orangnya kayak apa ya? Tapi yang aku dengar, Yesus itu katanya penuh kasih. Yesus itu banyak melakukan mujizat. Yesus itu suka mengampuni. Nah, sampai berhari-hari aku memikirkan, siapa sih itu yang namanya Yesus? Kayak apa sih? Mukanya kayak apa? Apakah hidungnya mancung? Atau rambutnya keriting atau lurus? Apa botak? Aku gak ngerti. Tapi setiap hari ketika aku sedang kerja, aku teringat yang namanya Yesus. Aku lagi makan, aku ingat yang namanya Yesus itu kayak apa. Aku penasaran sekali. Aku pengen ketemu sama dia. Nah, sampai suatu hari aku dengar nih, Yesus mau lewat di daerahku. Wah, betapa senangnya aku. Aku pengen ketemu orang ini kayak apa sih. Aku penasaran banget kayak apa sih orang ini. Nah, kemudian benar. Waktu itu orang banyak teriak, wah Yesus, Yesus datang, Yesus datang. Aku juga pengen lihat dong. Aku kan selama ini pengen lihat mukanya Yesus itu kayak apa.
Nah, tapi gimana ya caranya? Orang begitu banyak, sedangkan aku, tubuhku tahu sendiri kan kalau semeter tak sampai, aku seperti anak kecil waktu lihat, wah Yesus dikerumuni banyak orang, aku pengen lihat, aku sampai nyelip-nyelip, tapi aku nggak bisa, aku malah kedorong, malah jatuh. Aha, aku punya akal nih. Nah, aku mau cari tahu, Yesus itu lewatnya mana dulu ya? Oh ya, ya pasti mau lewat sana nih. Oh, aku lari dulu aku lari. Nah, tapi gimana ya setelah aku sampai di sini? Oh iya, itu ada pohon. Kalau aku naik pohon, aku pasti bisa lihat yang namanya Yesus. Ya, aku mau cari pohon yang aku bisa naik. Coba lihat yang mana ya? Ini nih, kayaknya mau lewat sini nih. Nah, udah aku naik. Pohonnya tinggi banget ya. Gimana ini? Biarin. Pokoknya yang penting aku bisa lihat Yesus. Aku berusaha naik. Nah, akhirnya aku bisa naik nih. Iya, aku bisa lihat ke sana, ke sini. Orang kelihatan. Tapi itu masih jauh. Yesus masih jauh, belum lewat sini. Ya udahlah, aku nunggu aja deh di sini. Nah, kemudian ya udah deket, sudah dekat. Benar. Akhirnya ketika Yesus tepat berada di bawah pohon yang aku naikin, tiba-tiba Yesus melihat ke atas. Dia panggil namaku. Dia bilang, ayo turun. Karena hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Aku sampai gak bisa berkata-kata. Aku lihat wajahnya Yesus penuh kasih. Sampai aku melihatnya melotot. Gak bisa ngomong. Kok Yesus tahu namaku ya? Kan aku belum kenalan. Nah, tapi akhirnya aku turun juga. Aku bersuka cita ketika ketemu dengan yang namanya Yesus. Akhirnya aku pulang, aku ajak Yesus ke rumahku. Karena katanya dia mau menumpang di rumahku. Aku bawa ke rumah. Dan sampai di rumah aku bilang kepada orang-orang rumah, ayo semua siapkan semua. Makanan, ayo semua. Ayo cepat. Kasih tempat duduk yang terbagus untuk Yesus. Akhirnya Yesus masuk ke rumahku. Betapa senangnya aku ketika aku bertemu dengan Yesus. Apa yang aku dengar selama ini ternyata benar. Yesus itu orangnya penuh kasih, Yesus itu baik. Yesus tidak seperti orang-orang yang lain yang suka mencemooh aku, yang suka menjelek-jelekkan aku, yang suka mengasingkan aku. Tapi yang namanya Yesus ini mau terima aku apa adanya. Walaupun aku ini orang berdosa, karena aku suka meminta uang kepada orang banyak lebih. Tapi mulai hari itu, aku katakan kepada Yesus, setengah
setengah dari apa yang aku miliki akan kuberikan kepada orang-orang. Dan kalau ada di antara orang-orang itu yang uangnya, aku minta lebih, aku akan kembalikan. Itu yang terjadi dalam hidupku. Aku sendiri gak tahu, tetapi aku sungguh bersuka cita ketika aku terima Yesus dalam hidupku, dalam keluargaku. Yesus tidak pernah menolak aku, walaupun aku ini orang berdosa. Tapi dengan kasih-Nya, Yesus merangkul aku. Dia mengasihi aku. Ini yang aku temukan selama ini. Hatiku yang dahulu kosong, tidak ada sukacita walaupun hartaku melimpah. Tapi ketika aku bertemu dengan Yesus, dan Yesus mau tinggal dalam hidupku, gak tahu, aku sendiri juga kaget. Aku bisa melakukan semuanya itu. Aku bisa mengampuni orang yang suka menjelek-jelekkan aku. Aku juga jadi orang yang mengasihi orang lain yang tadinya aku tidak punya belas kasihan. Sekarang kok kenapa ya? Aku kok kasihan melihat orang-orang yang sudah aku curangi. Bahkan hartaku yang begitu banyak tidak ada artinya ketika aku sudah bertemu dengan Yesus. Ini yang terjadi dalam hidupku. Dan semuanya ini, semua terjadi begitu saja. Sejak Yesus mau tinggal dalam hidupku. Yesus mau menerima aku. Bahkan Yesus mau menumpang di rumahku. Bahkan seluruh keluargaku semuanya. Akhirnya kami bersuka cita. Karena Yesus yang ada dalam keluargaku. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu ya siapa nama orang ini. Nah, ayo. Ya, namanya Zakius. Zakius ini orangnya kaya, tapi tubuhnya pendek. Ya, ini. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat Zakius waktu naik pohon, dia katakan, "Hai Zakius." Ternyata Tuhan Yesus juga mengenal Zakius karena Tuhan melihat apa? Melihat hati Zakius yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Ayo, siapa di antara anak-anak di sini yang mau Tuhan menumpang di rumahmu? Hari ini juga Tuhan mau hadir dalam hidupmu. Tuhan mau datang dalam hidupmu. Adakah anak-anak di sini yang lagi sedih, lagi nangis, atau lagi marah-marah? Ada. Undang Yesus dalam hidup kita. Yesus yang mengubahkan hidup kita. Sekeras apapun hati kita, di tangan Tuhan Yesus, semua jadi lembut. Semua jadi percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, menjadi baru. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Itu sebabnya ayo percaya kepada Tuhan. Terima Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia yang akan mengubahkan hidup kita. Dia yang akan memulihkan hidup kita. Ya. Tidak selamanya orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah terima Yesus dalam hidup kita, tidak mengalami masalah. Ya. Tuhan tidak pernah janji
bahwa orang yang percaya Tuhan, yang sudah terima Tuhan tidak memiliki masalah. Tapi yang Tuhan janji adalah Dia menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, bahkan Alkitab katakan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Itu sebabnya jangan takut menghadapi apapun dalam dunia ini. Sekalipun saat ini kita ibadah di rumah, ya, kita gak bisa seperti dulu ibadah bersama-sama. Bahkan kalau yang dulu harus berjabat tangan, sekarang tidak boleh berjabat tangan. Yang dulu suka berpelukan, sekarang tidak boleh pelukan-pelukan, ya. Tapi jangan takut, karena apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia yang akan menolong kita dalam keadaan apapun, asal kita mau terima Yesus dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Hidup kita jadi bukan milik kita lagi. Tadi lagu katakan hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya siapa? Milik Yesus. Itu sebabnya ayo kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita setia kepada Tuhan. Terlebih kita mau melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar firman, tetapi mau melakukan firman itu dalam hidup kita. Ini yang dikehendaki Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Ayo, siapa yang hari ini mau Tuhan Yesus datang di hatimu? Tuhan Yesus datang di rumahmu. Buka hatimu untuk Tuhan. Tuhan yang akan mengubahkan. Cerita tidak mau dipanjangkan, tapi hari ini untuk ayat hafalan kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Jadi untuk ayat hafalan hari ini Lukas 19 ayat yang ke-10. Ya, 10. Mami akan bacakan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke ya. Hari ini ayo buka hatimu untuk Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita. Menetap dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Ya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Berkaryalah Roh Kudus. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan mengubahkan hidup kita. Memulihkan kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan
kasih Tuhan. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kami tahu Tuhan, kami orang yang berdosa. Tapi Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah menebus dosa kami. Bahkan Engkau sudah mengubahkan hidup kami ketika kami bertemu dengan Engkau. Itu sebabnya mari sore hari ini lawat kami semua Tuhan. Lawat anak-anak-Mu komunitas Yedija sore hari ini Tuhan. Agar kami semua mau menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Sebagai Raja dalam hidup kami. Berkuasa atas hidup kami. Sehingga hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Dan hidup kami boleh menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Jadikan kami milik-Mu ya Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, yang dapat menerangi, oh Tuhan, kegelapan dunia ini Tuhan. Sehingga kami dapat memenangkan kota kami dapat memenangkan, oh Tuhan, negeri kami, bangsa kami, bahkan kami dapat memenangkan seluruh dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Itu sebabnya pakai kami semua dalam hidup kami, agar hidup kami semakin diubahkan. Hidup kami menjadi baru di dalam Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Karena Yesus yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Itu sebabnya mari Tuhan, bentuk setiap kami anak-anak-Mu. Komunitas Yedija, agar memiliki hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup kami semua boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ayo kita mau lakukan firman itu dalam hidup kita. Agar firman yang kita dengar itu menguasai hidup kita. Dan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Oke, sore hari ini kita tutup ibadah kita. Dan sampai jumpa dalam ibadah komunitas Yedija berikutnya. Selamat sore semua. Jaga kesehatan, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya.